Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Ruang Sejarah In ya, bersama gue Rian Alfiansa, pengisi suara kali ini. Jadi pada video kali ini gue bakalan ngebahas sejarah mengenai Jack the Ripper. Bagi yang nggak tahu siapa itu Jack the Ripper, tonton ini sampai jelas kan, sampai beres lah ya. Karena di sini gue bakalan jelasin lengkap mengenai si Ripper ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jack the Ripper adalah julukan paling terkenal yang diberikan kepada pembunuh berantai tak dikenal yang beraksi di kawasan miskin di sekitar distrik Whitechapel, London pada tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh yang kemudian disebarkan di media. Surat tersebut secara luas diyakini adalah tipuan dan kemungkinan ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap misteri tersebut. Julukan lainnya yang digunakan untuk sang pembunuh pada saat itu adalah pembunuh Whitechapel dan si kulit apron. Pembunuhan yang dilakukan Ripper umumnya menyasar korban pekerja seks komersial yang berasal dari daerah kumuh dengan cara memotong tenggorokan kemudian memutilasi perut sang korban. Hilangnya organ-organ dalam dari 3 korban Ripper memunculkan dugaan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatom atau bedah. Desas-desus yang menyatakan bahwa pembunuhan ini saling berhubungan merebak pada bulan September dan Oktober 1888. Dan beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh diterima oleh media dan Scotland Yard. Surat From Hell yang diterima oleh George Laws dan dari Whitechapel Vigilance Committee atau Komite Kewaspadaan Whitechapel juga berisikan separuh ginjal manusia yang diawetkan. Diduga ginjal tersebut merupakan milik salah seorang korban atau milik salah satu korban karena teknik pembunuhan yang luar biasa brutal dan karena tingginya penafsiran media terhadap misteri ini, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan ini merupakan pembunuh berantai tunggal yang dilakukan oleh si Ripper. Luasnya liputan surat kabar terhadap misteri ini menyebabkan Ripper meraih ketenaran internasional. Jadi si Bang Ripper ini bukan nasional lagi ya tenarnya, tapi internasional cuy. Serangkaian penyelidikan mengenai pembunuhan lainnya yang dikenal sebagai pembunuhan Whitechapel hingga tahun 1891 tidak mampu menghubungkan peristiwa pembunuhan ini dengan pembunuhan pada tahun 1888. Tetapi legenda Jack the Ripper tetap dipercayai karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap. Legenda tersebut semakin kuat yang turut diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus cerita rakyat dan sejarah semu. Istilah Ripperologi diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus Ripper ini. Hingga saat ini terdapat lebih dari 100 teori mengenai identitas Ripper dan misteri pembunuhan ini juga telah mengilhami lah ya lahirnya berbagai karya fiksi. Jadi buat kalian yang nggak tahu, si Ripper ini ceritanya sudah diangkat ke layar lebar juga, tepatnya di serial Netflix, lalu menjadi salah satu karakter di sebuah anime cuy. Ya, di sebuah anime. Arsip-arsip kepolisian yang selamat mengenai pembunuhan Whitechapel memungkinkan diketahuinya prosedur rinci investigasi pembunuhan pada era Victoria. Sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk menyelidiki ke seluruh Whitechapel. Bahan-bahan forensik dikumpulkan dan diperiksa. Tersangka diidentifikasi, dilacak, diperiksa, atau dibebaskan jika tidak terbukti. Pekerjaan polisi sesuai dengan prosedur yang sama seperti saat ini. Lebih dari 2.000 orang diwawancarai, hampir 300 diinvestigasi dan 80 diantaranya ditahan. Investigasi awalnya dilakukan oleh divisi CID, Kepolisian Metropolitan Whitechapel, yang dikepalai oleh Inspektur Detektif Edmund Reid. Susah-susah namanya. Setelah pembunuhan Nichols, buat yang nggak tahu, Nichols ini adalah salah satu korban dari si Ripper ini ya, bukan Ripper, sorry. Inspektur Detektif Frederick Aberlin, Henry Moore dan Walter Andrews dikirim dari kantor pusat Scotland Yard untuk membantu. Setelah pembunuhan Eddowes yang terjadi di City of London, Kepolisian City di bawah pimpinan Inspektur Detektif James McWilliam juga dilibatkan. Namun
secara keseluruhan penyelidikan ini terhambat karena kepala CID yang baru diangkat Robert Ederson sedang cuti, dan ada disus pada tanggal 6 sampai 7 Oktober yang merupakan waktu terjadinya pembunuhan terhadap Chapman, Stride, dan Eddowes. Hal ini membuat Komisioner Kepolisian Metropolitan Sir Charles Warren menunjuk Kepala Inspektur Donald Swenson untuk mengoordinasikan penyelidikan dari Scotland Yard. Karena ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian, beberapa warga East End London yang tergabung dalam kelompok relawan membentuk Whitechapel Vigilance Committee atau Komite Kewaspadaan Whitechapel untuk berpatroli di jalan-jalan guna menemukan sosok yang mencurigakan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menaikkan hadiah bagi yang mengetahui informasi tentang si pembunuh dan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki saksi secara independen. Tukang daging, tukang jagal, dokter, dan ahli bedah awalnya dicurigai sebagai tersangka karena adanya mutilasi pada para korban. Sebuah catatan dari Mayor Henry Smith, Komisaris Kepolisian City of London, menunjukkan bahwa alibi dari tukang daging dan tukang jagal setempat telah diselidiki dan mereka tersingkir dari penyelidikan karena tidak terbukti. Laporan dari Inspektur Donald Swenson kepada kantor pusat kepolisian mengonfirmasikan bahwa 76 tukang daging dan tukang jagal telah diselidiki, dan penyelidikan ini juga dilakukan terhadap semua karyawan mereka yang dipekerjakan selama 6 bulan terakhir. Beberapa tokoh kontemporer termasuk Ratu Victoria berpendapat bahwa berdasarkan pola pembunuhan pelakunya adalah seorang tukang daging atau penjual ternak yang bekerja di salah satu kapal ternak yang berpergian antara London dan daratan Eropa. Whitechapel juga dekat dengan pelabuhan London, dan biasanya kapal-kapal ternak tersebut berlabuh pada hari Kamis atau Jumat dan berangkat pada hari Sabtu atau Minggu. Kapal-kapal ternak diperiksa, tetapi tanggal pembunuhan yang tidak bertepatan dengan pelayaran kapal tersebut dan transfer awak antar kapal juga dikesampingkan pada pertengahan abad ke-19 Inggris. Jadi ini enggak sesuai, yang antar kapal juga yang antar kapal itu tanggal berangkatnya itu sama tanggal pembunuhan si Ripper ini itu tidak bersesuai. Jadi enggak sesuai gitu. Pada pertengahan abad ke-19, Inggris menerima gelombang imigran Irlandia yang mempengaruhi jumlah populasi kota-kota besar di Inggris termasuk East End London. Sejak 1882 pengungsi Yahudi dari Eropa Timur dan Ketsaran Rusia juga berdatangan ke kawasan yang sama. Hal ini menyebabkan paroki sipil Hal ini menyebabkan paroki sipil Whitechapel di East End London menjadi semakin penuh sesak. Kondisi pekerjaan dan perumahan memburuk dan perekonomian kelas bawah mulai berkembang di kawasan ini. Perampokan, kekerasan, dan ketergantungan alkohol sudah menjadi hal yang lumrah di Whitechapel ini. Ya. Dan kemiskinan memicu banyak perempuan untuk bekerja di bidang prostitution atau prostitusi lah ya. Pada Oktober 1888, Metropolitan Police Service, layanan kepolisian metropolitan London, memperkirakan bahwa terdapat 1.200 wanita PSK dan 62 rumah bordel di Whitechapel. Permasalahan ekonomi ini juga disertai dengan peningkatan ketegangan sosial antara tahun 1886 dan 1889. Berbagai aksi demonstrasi terjadi seperti pada tanggal 13 November 1887 yang menyebabkan semakin meluasnya campur tangan polisi dan kerusuhan massa. Rasisme, kriminalitas, kerusuhan sosial, dan kemiskinan memunculkan persepsi publik bahwa Whitechapel merupakan sarang imoralitas utama di London. Pada tahun 1888, persepsi ini semakin diperkuat dengan terjadinya serangkaian pembunuh keji yang mengerikan yang dikaitkan dengan Jack the Ripper. Mendapat liputan luas dari media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi media tuh yang mengangkat si berita dari si Ripper itu udah bukan media-media nasional atau media-media Inggris, tapi media internasional pun sudah mengangkat berita tentang si Jack the Ripper ini, cuy. Istilahnya si Jack the Ripper ini udah menjadi internasional. Banyaknya serangan terhadap perempuan di East End yang terjadi selama era tersebut menambah ketidakpastian terhadap berapa banyak korban yang dibunuh oleh pelaku yang sama. 11 pembunuh terpisah.
yang dimulai pada tanggal 3 April 1888 hingga 13 Februari 1891, disertakan dalam investigasi Metropolitan Police Service London dan dikenal secara kolektif sebagai pembunuhan Whitechapel. Terdapat berbagai opini mengenai pembunuhan ini, apakah saling berkaitan satu sama lainnya, tetapi 5 dari 11 korban pembunuhan Whitechapel yang dikenal dengan 5 kanonis diyakini merupakan hasil karya Ripper. Sebagian besar korban memiliki garis luka miring di tenggorokan, dimutilasi di perut dan daerah kelamin, pengambilan organ dalam, dan mutilasi wajah. Kesemuanya ini dipercaya sebagai modus operasi khas Jack the Ripper. 2 kasus pertama dalam pembunuhan Whitechapel adalah korban Emma Elizabeth Smith dan Martha Tabram. Tidak termasuk dalam 5 kanonis. Smith dirampok dan dianiaya secara seksual di Osborne Street, Whitechapel pada tanggal 3 April 1888. Sebuah benda tumpul dimasukkan ke dalam vaginanya, memecahkan peritoneumnya. Ia menderita peritonitis dan meninggal dunia pada hari berikutnya di London Hospital. Sebelum meninggal, Smith bersaksi bahwa ia diserang oleh 2 atau 3 pria, salah satunya adalah remaja. Pembunuhan ini lalu dikaitkan dengan pembunuhan setelahnya oleh media. Namun sebagian besar penulis berpendapat bahwa peristiwa ini merupakan kekerasan geng dan tidak berhubungan dengan kasus Ripper. Oke, jadi para polisi ini, para media ya, bukan polisi, sorry. Mungkin gue sebutnya para media aja mikir bahwa pembunuhan dari si korban tersebut itu tidak berhubungan dengan kasusnya si Jack the Ripper, cuy. Oke, lanjut ke kasus yang tadi, temannya si kasus pertama, si Smith, yaitu si Tabram. Dibunuh pada tanggal 7 Agustus 1888, ia menderita 36 luka tusukan. Kebiadaban pembunuhan, kurang jelasnya motif, kedekatannya dengan lokasi pembunuhan sebelumnya, serta upaya untuk memperkirakan pembunuhan Ripper berikutnya, membuat polisi menghubungkan kedua kasus ini. Jadi kasusnya si Smith sama kasus si Tabram ini tuh udah mulai dihubungkan. Jadi para polisi ini sudah memikirkan bahwa kasus ini adalah dilakukan oleh pelaku yang sama dari kasusnya si Smith kemarin. Serta upaya untuk memperkirakan pembunuhan Ripper berikutnya membuat polisi menghubungkan kedua kasus ini. Namun pembunuhan ini berbeda dari pembunuhan kanonis. Ya, jadi kanonis ini beda ya cuy. Jadi kanonis ini si Smith sama si Tabram ini tidak termasuk kanonis. BTW yang masuk kanonis itu adalah si Nichols yang kita bahas di awal tadi. Oke. Tabram tewas ditusuk, bukannya dimutilasi, di bagian tenggorokan dan perut. Kebanyakan ahli saat ini mengaitkan pembunuhan Tabram dengan pembunuhan setelahnya karena adanya perbedaan dalam pola luka. Ya, oke, sekarang kita lanjut ke page berikutnya, ke segmen berikutnya, yaitu kita bakalan ngebahas tentang 5 korban kanonis atau korban resmi, yang tadi si Nicole salah satunya. London's huge metropolis was gripped by fear. On the teeming streets of Whitechapel, 5 korban women were kanonis being atau torn korban to resmi pieces by a killer adalah who Mary vanished in Ann the shadows, Nichols, time Amy after Chapman, time. Elizabeth Stride, So terrible was the Catherine savagery Eddowes, dan Mary that the Jane world Kelly. remembers it Mayat still. Nichols ditemukan sekitar pukul 3 Jack the pagi Ripper. pada hari Jumat Leading the 31 manhunt was Agustus Scotland Yard's Inspector Frederick 1888 George Aberley. Mary Nichols was a Bucks shilling Row. whore. She wasn't killed for money she didn't have any. Sekarang According to namanya the jadi doctors, she wasn't Edward even Street. sexually assaulted. Yet Whitechapel, somebody tore her to pieces in the juga dong, street. nggak mungkin di tempat find lain him. gitu kan. Let me know if you hear anything. Tenggorokannya disembelih dengan 2 sayatan dan bagian bawah perutnya dirobek dengan luka yang dalam, gerigi. Look for a man with Sayatan two lainnya di faces. bagian perut diduga disebabkan oleh pisau yang sama. Not exactly, Miss Jadi Prentice. si The Ripper ini hair is too long. kejam juga cuy. Selain tenggorokannya dia juga Richard, that's who menggorok it is. Richard Mansfield, korban the American actor. untuk mengambil organ dalamnya. Yang kedua itu adalah Chapman, atau tadi gue sebutin namanya, gue males bacanya cuy. Mayat Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi pada hari Sabtu 1888 di tanggal 8 September. Jadi matinya itu pada tanggal 8/1888 di dekat sebuah gerbang di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street 29 Spitalfields. Sama seperti kasus Mary Ann Nichols, tenggorokannya juga digorok dengan 2 sayatan, perutnya dirobek.
terbuka dan kemudian diketahui bahwa rahimnya telah diambil. Dalam pemeriksaan polisi, salah seorang saksi menyatakan bahwa ia melihat Chapman sekitar pukul 5.30 pagi atau setengah 6 pagi bersama seorang pria berambut gelap yang berpenampilan lusuh dan berandang. Well, kenapa nggak ditegur aja? What exactly? Oi men, Chapman, lu mau kemana? Kenapa nggak ditegur begitu aja gitu? Cuman ya kita nggak tahu kejadian aslinya bagaimana. Yang kita baca di sini adalah salah satu artikel dari sumber terkait. Yang ketiga itu adalah Stride dan Edois. Yang keempat lah ya, langsung ke Stride dan Edois terbunuh pada Minggu dini hari 30 September 1888. Mayat Stride ditemukan sekitar pukul 1 pagi di Darkfields Yard, Bernard Street. Sekarang namanya jadi Henry Street. Penyebab kematian adalah luka belokan yang utama di sisi kiri lehernya, menunjukkan ketidakpastian mengenai apakah pembunuh Street ini terkait dengan Ripper atau apakah ia melawan selama pembunuhan. Anggapan ini munculnya karena tidak adanya mutilasi dan yang dilakukan di perut Street. Para saksi berkata bahwa sebelumnya mereka melihat Street bersama seorang pria pada malam itu saling memberikan keterangan yang berbeda. Beberapa teman Street bersaksi bahwa pria itu berpenampilan rapi dan wajar, sedangkan yang lainnya mengatakan ia berpenampilan lusuh. Mayat Edois ditemukan di Mitre Square, City of London, 3/4 jam setelah penemuan mayat Street. Tenggorokannya digorok dan perutnya dirobek terbuka dengan luka yang dalam dan panjang bergerigi. Ginjal bagian kiri dan rahimnya juga diambil. Seorang warga setempat bernama Joseph Lawende atau Joseph Lewand melewati alun-alun bersama dengan 2 orang temannya sebelum pembunuhan. Ia menyatakan bahwa ia melihat seorang pria berambut pirang dan berpenampilan lusuh bersama seorang wanita dan yang diduga adalah Edois. Namun teman-teman Lawend tidak bisa mengkonfirmasi bahwa kesaksiannya ini. Pembunuhan Edois dan pembunuhan Street kemudian dijuluki dengan pembunuhan ganda. Ya, saking barengnya gitu. Celemek Edois yang berlumuran darah ditemukan di pintu masuk sebuah rumah petak di Goldstone Street, Whitechapel. Terdapat tulisan di tembok tempat celemek tersebut yang kemudian dikenal sebagai Graffiti Goldstone Street. Graffiti itu tampaknya ditulis oleh salah satu orang atau lebih Yahudi, tetapi tidak jelas apakah graffiti itu ditulis oleh si pembunuh sebelum ia menjatuhkan celemek atau hanya kebetulan saja celemek itu jatuh di sana. Komisaris polisi Charles Warren takut bahwa grafiti tersebut akan memicu kerusuhan antisemit dan memerintahkan untuk menghapusnya sebelum fajar. Nah oke, jadi segitu aja artikel yang gue dapat dari kisah pembunuhannya si Jack Dripper ini di tahun 1888, tepatnya di Whitechapel, Inggris. Mungkin ada informasi yang kurang gue sebutin, bisa langsung komen aja di bawah. Dan sorry juga kalau gue bacanya rada pabelit karena emang ini this is my first time gitu ya. Jadi cek orang Inggris mah ini adalah this is my first time, tapi yang cek orang Bogor mah itu pertama kali aing kieu gitu. Ngomong-ngomong kieu. Ya jadi selanjutnya kita juga bakalan ngebahas sejarah yang berasal dari barat lagi cuy. Mungkin untuk yang dari Asia atau yang dari Indo mungkin ya di next time aja. So gue Rian Alfiansah dan Ruang Sejarah ucapkan sampai jumpa lagi dan sampai bertemu di next